Ya, apakah sudah screen saya? Oke, sudah Pak. Sudah, Udah, sip. Pak. Sudah ya? Ya, Ya, sudah. ya terus ya, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu bertekun dalam penderitaan ya. Saya ambil dari Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, "Susra, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih." Saudaraku, kadang kita bertanya, ya, apa gunanya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Apa gunanya kita tetap melayani, tetap berdoa, kalau pada akhirnya hidup kita tetap terasa berat? Kita sudah merasa, sudah mencoba untuk hidup taat, jujur, tidak curang dalam bisnis dan juga dalam pekerjaan, dan juga tidak ambil jalan pintas, karena sekarang kan memang banyak yang jalan pintas. Tapi kadang-kadang yang seringkali yang kita hadapi bukan berkat, melainkan tantangan yang makin berat, beban yang makin berat. Sedangkan kita lihat yang lain, mereka yang tidak takut akan Tuhan, kita lihat malah hidupnya lebih gampang, lebih lancar, bahkan lebih bahagia kelihatannya. Ya. Lalu kita baca Yakobus ini, di sana dikatakan bahwa orang yang bertekun dalam penderitaan itu disebut berbahagia. Lalu dikatakan juga bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Tapi kalau kita jujur ya, apa kita sungguh merasa bahagia saat kita tetap bertahan pada iman dan penderitaan kita? Apa kita sungguh-sungguh merasa bahagia saat kita bergumul sendiri dalam sakit yang tidak kunjung sembuh? Dalam tekanan pekerjaan yang tidak ada habisnya? Dalam masalah keluarga yang tidak kunjung selesai? Biasa, kita pasti akan mengatakan kita tetap berada dalam ketidakbahagiaan. Lalu apakah kita juga sungguh sudah merasakan belas kasihan Tuhan saat doa-doa yang kita naikkan tidak dijawab? Seolah-olah Tuhan diam. Bukankah Ayub juga sempat berkata, "Mengapa aku dilahirkan?" Bukankah Yeremia pernah menyesali hari kelahirannya? Bukankah Yohanes Pembaptis juga orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias justru mati di penjara karena penggalan kepala, dipenggal kepalanya. Saudaraku, Yakobus ini mengatakan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi kita diajar oleh Yakobus untuk menuruti teladan akan kesabaran mereka, ketekunan mereka. Nah, nabi yang akan kita pelajari untuk menjadi teladan bagi kita agar kita bisa bertekun dalam penderitaan adalah Yeremia. Ya, saya ambil dari Yeremia. Kita belajar dari Yeremia. Karena saya akan turut terhadap para nabi. Nah, yang menarik bagi saya untuk kita belajar kesabaran penderitaan mereka, hari ini saya ambil dari tentang kisah Yeremia. Kita akan melihat akan harapan dan realita daripada Nabi Yeremia. Apa harapan daripada Yeremia? Dia langsung oleh Allah. Yeremia mencatat dia dipilih sejak dalam kandungan. Jadi dia tentu berharap karena dia dipilih secara khusus harusnya hidupnya dilindungi dan lancar. Tapi realitanya hidupnya justru penuh dengan penolakan, ancaman, dan kesepian. Jauh daripada terlindungi. Ia bahkan ditolak sejak awal pelayanannya. Dalam Yeremia pasal 11. Harapannya sebagai seorang Yeremia dia adalah seorang yang membawakan firman Tuhan. Harusnya dia dihormati. Itu harapannya.
Ketika saya menjadi hamba Tuhan, lulus 97 kan ya, 97, saya membawa firman Tuhan. Saya merasa saya membawa firman Tuhan. Harusnya saya dihormati, itu harapan saya. Tapi justru kita lihat Yeremia dihina, dicemooh, dianggap pengkhianat bangsa. Karena dia memberikan pesan yang keras. Dan dianggap sebagai orang yang menyebar keputusasaan. Kemudian harapannya dari seorang yang taat menjalankan firman Tuhan dari Yeremia. Harusnya dia berharap, karena saya taat pada firman Tuhan, maka jalan saya mudah kan. Tapi justru realita yang dihadapi Yeremia adalah dia malah berujung kepada penjara dan penyiksaan. Dia dilempar ke sumur penuh lumpur, Yeremia 386, dan dipenjara, Yeremia 37:15, dan disiksa oleh pemimpin agama saat itu. Tidak sesuai harapannya. Seorang yang taat firman Tuhan justru dia dipenjara. Dia juga ada seorang pelayan Tuhan. Harusnya punya harapan didukung oleh komunitas dan keluarganya. Tapi justru dia diminta Tuhan untuk tidak menikah dan hidup tanpa komunitas keluarga. Tuhan berkata, Yeremia jangan ambil istri dan jangan mempunyai anak. Dia sunyi hidupnya. Dia juga adalah seorang yang penuh kasih kepada bangsanya, Bapak Ibu. Dan harusnya kalau orang yang penuh kasih ini, dia didengar dong ya. Dihargai. Tapi justru realitanya dia semakin mengasihi, semakin disakiti. Dia bahkan pernah menangisi Yerusalem, namun yang diterima adalah cemooh. Dia dianggap pembawa sial. Dan apa harapan dari seorang yang dipilih Tuhan, membawa firman Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Dan setia. Apa yang diharapkan oleh seorang hamba Tuhan Yeremia seperti itu? Israel bertobat dan taat. Dan ada hasil pertobatan. Tapi realitanya tidak ada hasil daripada pemberitaan firman-Nya, kesetiaan dan ketaatannya. Tak ada pertobatan dari Israel. Malah dia dipenjara. Jadi kita lihat Yeremia tidak gagal dalam ketaatan, tapi justru menderita karena ketaatannya. Yeremia tidak gagal dalam ketaatan kepada Tuhan, tapi justru dia menderita karena ketaatannya. Kita berpikir kalau orang taat pasti akan lancar kan ya. Tapi Yeremia tidak. Justru dia menderita karena ketaatannya. Apa yang kita pelajari dari Yeremia? Pertama, kadang yang taat justru yang paling terluka. Yang taat justru yang paling terluka. Mungkin kita berpikir kalau aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku akan lancar. Tapi lihat Yeremia Bapak Ibu. Dipilih Tuhan sejak kandungan, taat sepenuh hati, dan justru itulah yang membuat hidupnya penuh badai. Kita tinggal di dalam dunia yang Tuhan Yesus katakan, berada di tengah-tengah serigala. Justru ketaatan itulah membuat kita diterkam sama serigala. Makanya saya bertanya kepada kita, bagaimana kalau luka yang kita alami saat ini, penderitaan kesusahan yang kita alami di kantor atau di dalam pekerjaan, itu bagaimana kalau sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tapi bisa jadi mungkin justru kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Pelajaran kedua dari Yeremia, kebenaran itu indah di mimbar, tapi berat di jalan hidup. Kalau kita lihat dengan firman Tuhan di mimbar, kita yang berkhotbah atau kita mendengar khotbah, kita rasa indah sekali. Ya. Firman Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, kita akan merasa hidup kita akan terlindungi dan dilindungi. Kita merasa indah sekali. Tapi saudaraku, dalam realita tidak seperti itu. Saudaraku, Yeremia tidak hanya mengucapkan kebenaran yang indah,
ia membayarnya dengan harga yang mahal, ejekan dan penolakan. Pernahkah kita merasakan dan alami di kantor atau teman saat kita berkata benar, orang justru menjauh. Kalau di gereja, kita didengar firman Tuhan, kita diajar, kita harus mengatakan yang benar. Tapi justru ketika realita di kantor atau di dalam pekerjaan, kita berkata benar, justru kita ditinggalkan sendirian. Itu yang dialami oleh Yeremia. Yang ketiga pelajaran adalah mengasihi itu tidak selalu dibalas dengan pelukan, Pak Ibu. Yeremia menangisi bangsanya, berdoa untuk mereka siang malam. Balasannya apa? Ia dicap sebagai pembawa sial. Pernahkah kita alami juga kasih kita itu dianggap justru salah? Pernahkah kita juga mengalami ketulusan dengan tulus melayani, melakukan membantu orang, tapi justru dianggap sebagai ancaman? Yeremia merasakan itu. Yang keempat pelajarannya, panggilan kadang mencabut apa yang kita sayangi, Bapak Ibu. Panggilan mengikut Tuhan kadang mencabut apa yang kita sayangi. Yeremia tidak diizinkan menikah, tidak punya keluarga, hidupnya sunyi. Semua bukan Tuhan kejam, karena ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang Israel melalui Yeremia. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat, mungkin ada hal yang memang Tuhan minta kita untuk lepaskan. Dan itu adalah kesenangan kita, mimpi kita, kenyamanan kita. Pelajaran pertama dari semuanya itu, terkadang jalan paling benar adalah jalan yang paling sepi, Bapak Ibu. Tapi di jalan sepi itulah kita menemukan bahwa Tuhan cukup dan ketekunan adalah kemenangan itu sendiri. Pelajaran pertama dari semua ini, terkadang jalan paling benar justru adalah paling jalan sepi. Soalnya kalau kita di kantor, di apa sering kita menyuruhkan kebenaran. Pernahkah kita kadang merasakan justru kita ditinggalkan? Kadang-kadang jalan inilah yang sulit, benar tapi sepi. Tapi kita tetap percaya bahwa disitulah kita akan menemukan Tuhan itu cukup. Dan kemenangan itu adalah keteguhan itu sendiri. Tapi selain itu kita juga belajar sebaliknya dari Yeremia. Kenyamanan itu bukan selalu tanda Tuhan berkenan. Banyak orang di zaman Yeremia hidupnya tenang. Mereka tidak bisa makan, minum, pesta, sukses secara ekonomi. Sekalipun mereka menolak Tuhan. Mereka merasa Tuhan berkati mereka. Karena hidup mereka nyaman ya. Padahal hati mereka jauh. Jadi tidak selalu lancar, sukses, kenyamanan itu tanda Tuhan berkenan. Belum tentu. Zaman Yeremia banyak seperti itu. Karena kenyamanan itu bisa menina bobokkan kita hari ini. Jadi tidak semua orang yang hidupnya lancar pasti sedang berjalan di jalan Tuhan. Tidak semua orang yang hidupnya susah, menderita, pasti dia sedang tidak diberkati Tuhan. Belum tentu. Karena zaman Yeremia seperti itu. Mereka merasa Tuhan memberkati mereka, jalan hidup mereka nyaman, padahal mereka jauh. Karena itu justru tanda Tuhan sedang membiarkan kita mengikuti kehendak sendiri. Karena Tuhan membiarkan kita mengikuti kehendak sendiri, Tuhan biarkan kita, izinkan kita melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kita dapat kenyamanan. Jadi kenyamanan tidak selalu tanda Tuhan memberkati. Tidak selalu keberhasilan, tidak selalu tanda Tuhan berkenan. Yang kedua, kita belajar lagi, kesuksesan luar tidak selalu cermin kesehatan rohani. Jadi sukses di luar ya, belum tentu dia orang rohani, belum tentu. Pemimpin dan nabi palsu di zaman Yeremia sering dipuji rakyat, dihormati, bahkan diikuti oleh banyak orang. Tapi walaupun mereka terlihat berhasil diikuti banyak orang,
Belum tentu itu adalah dia sedang berjalan kebenaran. Kita lihat sekarang ya, gereja-gereja yang mengabarkan firman Tuhan tidak mudah untuk bisa mengumpulkan banyak orang. Tapi gereja-gereja yang mengabarkan sesuatu motivasi, sesuatu janji-janji palsu, kamu sehat akan sakit sembuh, eh, kamu akan memberikan persembahan per bulan akan diberkati, banyak sekali pengikutnya. Tapi bukan berarti mereka itu sehat rohani, belum tentu. Tapi sementara gereja-gereja mengabarkan firman Tuhan tidak disukai orang. Bagi orang luar itu berarti dianggap sebagai gagal. Nah, di dalam Yeremia kita lihat tidak seperti itu. Justru banyak orang-orang nabi yang palsu, justru banyak pengikutnya. Kelihatan berhasil. Yeremia sendiri, padahal dia mengabarkan firman Tuhan. Jadi kesusahan yang di luar itu tidak selalu cermin kesehatan rohani. Kedamaian semu bisa menipu. Yeremia memperingatkan bangsanya bahwa hukuman Tuhan akan datang. Yeremia mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, hukuman akan datang. Jelas. Tapi para nabi palsu mengatakan, tidak, damai sejahtera, kita dapat aman. Padahal tidak ada damai. Mereka terlihat bahagia, tapi itu hanya sementara. Badai besar sedang menunggu di depan. Mereka hanya menyenangkan Israel saja, damai-damai. Padahal tidak ada damai. Jadi banyak sekali kedamaian semu, menipu. Dan itu yang sering, yang suka didengar orang. Kalau di gereja-gereja yang banyak orang, senang. Ramai pasti, karena dikatakan yang penting kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberkati kamu. Enak, kita merasa tenang. Tapi ketika firman Tuhan yang mengatakan kamu harus bertobat, kalau kamu berdosa, itu tidak disukai orang. Penderitaan adalah bagian daripada kita menjadi orang Kristen. Orang nggak suka. Tapi kalau firman yang mengatakan, berita yang mengatakan kamu percaya Tuhan Yesus pasti selamat, pasti lancar, orang senang sekali. Sebaliknya kita juga belajar kebahagiaan bisa jadi anestasi rohani, Bapak Ibu. Banyak orang di masa Yeremia, mereka masih bisa berpesta pora. Kalau sekarang kita lihat di tengah skala penderitaan Indonesia ini masih bisa banyak yang joget-joget, gitu. Mereka masih bisa berdagang yang biasa, tapi itu hanya kebahagiaan palsu yang sedang menutupi fakta bahwa hati mereka sedang mati rohani. Kesenangan itu bisa membuat kita tidak peka akan suara Tuhan. Dan itu yang sedang terjadi saat ini ya. Kesenangan daripada anggota-anggota dewan. Tunjangan yang mereka menikmati. Tidak bisa lagi membuat mereka peka terhadap suara rakyat yang susah cari kerja, harga semakin tinggi dan sebagainya. Hati yang terlalu nyaman jarang mau bertobat. Tidak semua yang terlihat diberkati adalah berkat. Yeremia melihat banyak orang memiliki rumah, ladang, ternak, tetapi kekayaan itu didapat lewat penindasan dan ketidakadilan. Kita lihat yang terjadi sekarang. Mirip. Para anggota dewan banyak sekali. Harta, rumah, dan sebagainya. Apakah semua didapat karena hasil kerja keras? Itu dipertanyakan. Dan zaman Yeremia, banyak orang kaya. Tapi justru lewat mereka dapat harta dari penindasan dan ketidakadilan. Mereka terlihat berhasil, tapi Tuhan melihatnya sebagai busuk di dalam. Tuhan tidak pernah mengukur hidup kita dari berapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa kita setia kepada Tuhan. Pelajaran kedua adalah, bukan derita yang harus kita takuti Bapak Ibu. Karena derita bukan selalu tanda Tuhan menjauhi. Karena itu justru bukti kita sedang berjalan di jalurnya. Mungkin saat ini kita sedang bekerja, dalam keluarga, dalam berdagang, kita semakin ikut firman Tuhan. Mungkin kita semakin susah dan sulit. Bukan berarti saat itu kita sedang jauh dari Tuhan. Tidak. Bisa saja sedang berada di jalurnya. Jadi bukan bahagia yang harus kita kejar juga. Karena bahagia belum tentu lahir dari hidup yang benar.
Kadang itu justru hanya topeng yang menutupi hati yang kosong. Jadi yang harus kita pegang adalah setia, tekun, sampai Tuhan Yesus berkata, selesai. Henry Nouwen berkata, kita sering mengira Tuhan ada di puncak keberhasilan kita. Padahal ia sering menunggu kita di tempat di mana kita merasa gagal. Henry Nouwen berkata, kita sering mengira Tuhan itu ada di puncak kesusahan keberhasilan kita. Maka kita mau kejar keberhasilan itu. Padahal seringkali justru Tuhan sedang menunggu kita di tempat kita merasa gagal. Yeremia tahu persis artinya ya itu. Ia taat tapi jalannya penuh luka. Ia setia tapi kesetiaannya dibalas dengan penolakan. Jika penderitaan adalah tanda Tuhan menjauh, maka Yeremia adalah orang yang paling jauh dari Tuhan. Kalau penderitaan itu tanda bahwa Tuhan menjauh, Yeremia adalah orang yang paling jauh dari Tuhan. Dan kita tahu Yeremia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Namun justru di jalan itulah, di tengah penjara, dasar sumur, di ruang-ruang sunyi di mana suaranya hanya didengar Tuhan, yang menemukan bahwa ia sedang berjalan di jalur yang benar. Karena kita selalu menganggap Tuhan menunggu kita di puncak kesuksesan. Tapi Henry Nouwen mengatakan, justru seringkali dia justru menunggu kita di jalan di mana kita merasa menderita dan gagal. Di zaman Yeremia, banyak orang hidup pesta, nyaman dan merasa damai. Namun itu hanyalah damai yang semu. Mereka bahagia tapi tidak benar. Dan di hadapan Tuhan itu bukan kemenangan. Bukankah kita juga bisa berada di jalan itu, Bapak Ibu? Mungkin kita ada seorang karyawan yang menolak curang, lalu kehilangan promosi. Kita tahu di kantor, ya, orang bisa dekat sama bos, istilahnya adalah kompromi, lebih dipromosikan. Tapi kalau kita yang menolak curang, itu sulit sekali. Ada seorang ibu rumah tangga, Anda ada seorang ibu rumah tangga yang hidupnya terlihat baik-baik saja di media sosial. Tapi bisa saja di rumah hatinya sedang retak dan hening. Atau kita ada seorang pelayan Tuhan yang disukai jemaat karena kata-kata manisnya. Tapi hati kita bisa saja sedang mengabaikan kebenaran. Di mata manusia, derita tampak seperti kekalahan. Dan bahagia tampak seperti kemenangan. Tapi iman Kristen memandang dengan cara lain. Penderitaan bisa menjadi bukti kita sedang dekat dengan Tuhan, dan bahagia bisa justru menjadi tanda kita sedang menjauh dari Tuhan. Dari apa yang kita alami dari Yeremia. Saudara, yang Tuhan kehendaki bukanlah hidup yang bebas luka dan hidup penuh tawa semu. Yang Tuhan kehendaki adalah ketekunan kita dalam menjalani penderitaan. Langkah kita tetap maju, hati yang tetap setia, sampai dia berkata, sudah selesai. Karena di ujung jalan itu kita akan mengerti bukan derita yang menakutkan, bukan bahagia yang menyenangkan, yang menentukan apakah adalah kita tetap setia, tekun sampai akhir atau tidak. Karena itu izinkan saya mengajak saudara melihat dari sudut pandang yang berbeda sekarang ya. Kalau kita tahu bahwa ketekunan itu berharga, kita juga perlu mengerti apa yang akan hilang jika kita menyerah. Apa yang hilang kalau Yeremia menyerah? Sehingga dia tidak mau bertekun lagi, mengatakan Tuhan sudah selesai saja. Saya sudah tidak sanggup lagi. Apa yang akan terjadi dari Yeremia ini? Apa yang hilang jika kita tidak mau bertekun? Pesan Tuhan hilang di tengah jalan, Bapak Ibu. Kalau Yeremia berhenti bertekun di tengah penderitaan, Yehuda akan melangkah menuju kehancuran dalam diam. Tanpa suara yang memanggil pulang. Tanpa suara Yeremia berkata, bertobatlah. Tanpa firman yang akan membangun mereka dari hati yang tidur. Kalau Yeremia diam. Berhenti menyerah. Tidak bertekun terus dalam penderitaan yang dialaminya. Karena ketaatan. Tidak ada suara Tuhan, berarti bangsa itu akan mengalami kehancuran. Itu sama seperti seorang dokter yang menemukan obat penyakit mematikan. Tapi kemudian meletakkannya di meja lalu menyerah karena lelah. Berapa banyak nyawa yang hilang karena dia berhenti.
Saudara, mungkin obat yang Tuhan percayakan kepada saudara adalah kesabaran menghadapi pasangan, integritas di kantor, atau untuk anak yang jauh dari Tuhan. Kalau saudara berhenti bertekun sekarang dan menyiar berkata, Tuhan saya nggak lagi mau ikut Tuhan karena susah sekali. Kalau saudara berhenti bertekun sekarang menyiar, orang-orang yang saudara doakan akan kehilangan kesempatan melihat kasih Tuhan lewat hidup saudara. Kalau kita berhenti bertekun, Yeremia berhenti bertekun, pesan Tuhan hilang, Yehuda akan semakin hancur. Kalau kita berhenti bertekun, maka kita akan melihat generasi berikutnya kehilangan kesaksian. Kalau Yeremia berhenti bertekun dalam panggilannya, kitabnya tidak pernah ada, Bapak Ibu. Tidak ada cerita tentang seorang nabi yang setia walau sendirian melawan arus. Jadi tidak ada teladan yang kita bisa pelajari hari ini tentang ketekunan dan penderitaan. Tidak ada. Seperti seorang kakek yang setiap pagi duduk di kursi tuanya berdoa dalam diam agar cucu-cucunya tumbuh. Dan doa sang kakek menjadi warisan iman yang tak ternilai. Tapi jika ia berhenti, yang diwariskan hanyalah cerita. Dulu kakekku pernah setia kok, tapi dia menyerah. Ternyata menyerah itu ya harus menyerah. Nggak apa-apa menyerah. Itu contoh yang diberikan. Anak-anak kita, cucu kita, bahkan rekan kerja kita sedang membaca kitab kehidupan kita, Bapak Ibu. Mereka sedang belajar kesetiaan yang kita jalankan. Kalau kita berhenti tekun di tengah masalah, kita sedang mengajarkan bahwa iman berlaku hanya pada saat lancar dan berhasil, bukan di saat sulit. Kalau kita berhenti bertekun, penderitaan jadi sia-sia. Yeremia sudah menanggung ejekan, ancaman, dan kesepian. Kalau dia berhenti bertekun di tengah penderitaan yang dialami, semua pengorbanan hanya akan menjadi cerita gagal, penuh luka tanpa makna. Seperti seorang pelari maraton yang sudah menempuh 41 kilometer, namun berhenti 200 meter sebelum garis akhir. Tinggal 200 meter. Dia sudah berlari 41 kilometer. Dia berhenti di 200 meter sebelum mau finish. Apa yang terjadi kalau dia berhenti? Semua keringat, semua sakit di kaki, semua latihan sina begitu saja. Saudara, mungkin rumah tangga saudara dibangun dengan banyak air mata. Usaha saudara berdiri di atas pengorbanan yang sudah banyak saudara korbankan. Atau pelayanan saudara dimulai dengan perjuangan yang tidak mudah. Jangan biarkan semua ini itu terbuang sia-sia karena berhenti bertekun sebelum Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita berhenti bertekun, yang keempat, rencana Tuhan terputus di tengah jalan, Bapak Ibu. Tuhan memilih Yeremia untuk berperan penting. Kalau ia berhenti bertekun dalam misi yang Tuhan berikan, Tuhan akan tetap melanjutkan kerjanya, rencananya, melalui orang lain. Tapi Yeremia kehilangan sukacita karena sudah pernah menjadi bagian dalam bab kehidupannya. Kalau dia berhenti, mengatakan Tuhan saya menyerah, ya Tuhan bisa pakai yang lain lagi. Seperti seorang membangun rumah lalu berhenti di lantai pertama. Orang lain akan melanjutkan. Tapi rumah itu sudah tidak bisa disebut rumah kita lagi. Bapak Ibu, Tuhan punya cerita yang hanya bisa ditulis lewat hidup saudara dan saya. Kalau kita berhenti bertekun di tengah penderitaan, Tuhan akan tetap bekerja melalui orang lain. Kita akan kehilangan kehormatan menjadi pena di tangannya. Mari kita renungkan, kadang kita berharap iman akan membuat jalan kita mulus, Bapak Ibu. Kita berharap doa akan menyingkirkan badai dan kesetiaan akan menghapus air mata. Tapi kenyataannya, ada hari-hari ketika doa terasa menggantung di udara. Badai justru bertambah kencang dan air mata tidak berhenti. Filipenses berkata, iman bukanlah kemampuan untuk melihat akhir dari cerita, tapi keberanian untuk memegang tangan penulisnya. Bahkan ketika kita tidak mengerti jalan ceritanya. Filipenses mengatakan, iman bukanlah kemampuan untuk melihat akhir dari cerita, tapi keberanian untuk memegang tangan penulisnya, yaitu Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti jalan ceritanya. Saudara, mungkin hari ini kita berjalan di jalan yang tidak kita pilih. Tapi jalan itu bukan jalan tanpa tujuan.
Jalan itu membawa kita lebih dekat kepada Dia yang menulis setiap bab hidup kita. Dan di tengah setiap bab yang penuh luka, percayalah Tuhan sedang menenun setiap sesuatu yang indah untuk kita. Bahkan saat ini kita mungkin belum bisa melihatnya. Maka janganlah lepaskan tangannya, teruslah melangkah setapak demi setapak. Karena di ujung jalan itu kita akan mendengar suara yang selama ini kita nantikan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Dan saat itu tiba kita akan mengerti setiap air mata, setiap luka, setiap penderitaan ternyata sedang mengukir kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Pada akhirnya Tuhan akan bertanya, apakah jalan pada akhirnya Tuhan tidak bertanya, apakah jalanmu mulus, apakah hidupmu selalu bahagia? Tidak. Tuhan akan bertanya, apakah engkau tetap tekun sampai akhir? Saudara, Yakobus yang kita baca, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi bahagia itu bukan ketika hidup tanpa luka dan penuh tawa semu, melainkan ketika kita tetap tekun dalam penderitaan sampai akhir. Karena disitulah kita menemukan sukacita sejati di dalam Tuhan. Jadi bahagia dalam Yakobus katakan bukan ketika hidup kita tanpa luka, penuh tawa semu, melainkan ketika kita tetap tekun dalam penderitaan sampai akhir. Karena disitulah kita akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Maka biarlah apa yang saudara alami saat ini dalam pekerjaan keluarga, dan saudara lihat bahwa sedang berkata kebenaran, hidup dalam kebenaran, biarlah tetap setia dan tekun sekalipun berada dalam kesulitan dan penderitaan. Karena sampai akhirnya kita akan melihat sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan semuanya, kami yang sedang bergumul dalam kehidupan dan pergumulan masalah pekerjaan, bisnis, pergaulan. Kadang-kadang kami ingin menyerah. Kadang-kadang kami ingin melepaskan semuanya. Karena kami lihat banyak sekali kesulitan. Hamba berdoa untuk jemaat GSI ini yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka bisa memandang kepada Tuhan yang sudah menyertai, menolong Yeremia, Ayub dan lain sebagainya. Melewati semuanya dan melihat bagaimana Tuhan merancang sesuatu yang indah untuk mereka. Biarlah Tuhan pimpin mereka untuk bisa terus bertekun, memegang tangan Tuhan yang akan menyertai mereka melewati semuanya. Kami serahkan kepada Tuhan akan gereja yang Tuhan sudah dirikan melalui GRC ini. Berkati gembalanya Pak Risa, dan juga jemaat pengurus. Karena Tuhan menolong mereka di dalam setiap kesulitan pergumulan mereka, mereka tetap dikuatkan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tidak takut terhadap arus-arus yang akan membuat mereka mungkin akan tergoda demi mendapatkan jemaat yang banyak sehingga mengabarkan kebenaran yang bukan kebenaran lagi. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan terus berdiri seperti pelita di tengah kegelapan dunia ini sehingga firman Tuhan yang mereka terus kabarkan. Melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semua Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah. Saya serahkan